Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STI 66 Kendari program studi akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu perpajakan, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Ayu Pracita SAK MA. Berikut adalah pembahasan materi kelompok kami. Baiklah, sebelum kita ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pembagian pajak, subjek, dan objek pajak. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu Agustina dengan NIM 216602109. Dan yang kedua saya sendiri, Paras Mutakin dengan NIM 216602082. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada subjek pajak, yang kedua objek pajak penghasilan, yang ketiga objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap. Selanjutnya ada pembagian pajak. Yang pertama ada menurut golongan, yang kedua menurut sifat, dan yang ketiga menurut lembaga pemungut. Subjek dan objek pajak penghasilan. Yang pertama, pengertian subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, subjek orang pribadi, yang kedua subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan atau menggantikan yang berhak. Yang ketiga, subjek pajak badan. Yang keempat, subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua, pengertian objek pajak. Objek pajak merupakan segala sesuatu barang atau jasa, kegiatan atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Di Indonesia, pembagian subjek pajak terbagi menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak dalam negeri. Yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau telah lama tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berniat untuk tinggal lama di Indonesia. Dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan perundang-undangan pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD. Yang kedua, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau anggaran pemerintah daerah. Yang ketiga, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang keempat, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri. Yang pertama itu subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan pada badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau bisnis di Indonesia. Yang kedua, bentuk usaha tetap. Dalam pembahasan badan usaha adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif berarti kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain. Pada umumnya, setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Sementara untuk orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya ada jika mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia. Selanjutnya, yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing.
dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga yaitu organisasi internasional. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Baik, itulah tadi presentasi kami. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Agustina. Baik, saya akan lanjut di bagian objek pajak penghasilan. Jadi yang pertama kita harus tahu objek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu, barang, jasa, atau kegiatan keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari pengalihan tambahan ekonomis pada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu penghasilan dari usaha, penghasilan dari NODAL yang berupa aset gerak ataupun aset tak gerak. Terus selanjutnya penghasilan lain seperti pembebasan utang atau hadiah. Selanjutnya kita masuk di bagian penghasilan yang termasuk objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah yang pertama itu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, uang industri atau lain-lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang selanjutnya, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Lanjut, penerimaan kembali. Penerimaan kembali itu seperti pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengalihan pajak. Yang keenam ada bunga, termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Selanjutnya itu dividen dengan nama dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Ada sewa yang dimaksud adalah penghasilan lain sehubungan dengan ya, jadi itu tadi penghasilan yang termasuk objek pajak. Di sini ada juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3, terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Penghasilan tersebut tidak diperhitungkan dalam penghasilan lainnya, namun tetap wajib dilaporkan di dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. Yang pertama itu yang tidak termasuk objek pajak itu, yang pertama ada bantuan dan sumbangan, yang kedua itu warisan, yang ketiga ada aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPh sebagaimana penggantian saham atau penggantian penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Selanjutnya, ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan materi keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Nah, lanjut penghasilan yang PPh-nya bersifat final. Secara umum, PPh final pasal 4 ayat 2 memiliki beberapa pengelompokan penghasilan, kategori penghasilan yang bisa dikenakan PPh final. Pasal 4 ayat 2 yaitu yang pertama bunga deposit dan tabungan. Yang kedua, bunga obligasi surat utang negara atau biasa disingkat dengan SUN. Yang ketiga, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Selanjutnya, penghasilan berupa hadiah atau undian. Yang selanjutnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang selanjutnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Selanjutnya, transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Yang selanjutnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta. Dan yang terakhir penghasilan tertentu. Jadi penghasilan tertentu. Baik, kita akan lanjut di bagian objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap. Jadi berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak bentuk usaha yang pertama itu ada penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari aset yang dimiliki atau dikuasai oleh bentuk usaha tetap. Jadi yang dimaksud itu penghasilan kantor pusat dari objek di atas berdasarkan pertimbangan logis bahwa transaksi antar kantor pusat dan perusahaan lain di Indonesia harus ada bantuan bentuk usaha tetap atau biasa disingkat dengan BUT di Indonesia, ditinjau dari segi barang yang diperdagangkan atau jasa yang diberikan tentu sama dengan barang atau jasa yang diberikan BUT. Jadi seperti itu. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang dan penerimaan jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan perjualan barang dan pemberian jasa dan sejenisnya dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu penghasilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Jadi sebagai contohnya itu penutupan perjanjian lisensi dengan PTY untuk menggunakan merek dengan XIN. Baik, kita akan lanjut di bagian penentuan laba bentuk usaha tetap. Untuk menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, biaya-biaya yang diperkenakan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenisnya. Yang kedua, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan biaya adalah contohnya seperti royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan aset per hak-hak. Yang keempat, pembayaran sebagaimana tersebut pada nomor 3 yang diterima atau
diberi kantorkan pusat tidak dianggap sebagai objek pajak kecuali bunga dengan usaha perbankan. Jadi itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan laba bentuk usaha tetap. Selanjutnya kita akan membahas penghasilan bentuk usaha tetap yang biasa disingkat dengan BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia. Jadi atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sesuai ketentuan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% apabila atas penghasilan pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan pasal 26 ayat 4 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak dengan syarat. Yang pertama itu penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak. Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Yang ketiga, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan produksi secara komersial. Baik, kita akan lanjut di bagian jenis pajak. Jadi jenis pajak ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu jenis pajak menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungut. Jadi menurut golongan itu seperti dia itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yang dimasukkan di sini adalah pajak yang tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Jadi pajak langsung pajak yang harus dipikul sendiri. Contohnya seperti PPh, pajak penghasilan yang ditanggung oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Yang kedua, pajak tidak langsung. Jadi pajak tidak langsung ini pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada orang lain atau terjadinya pihak ketiga. Jadi pajak yang tidak langsung ini terjadi jika terdapat suatu kegiatan atau peristiwa perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya itu pajak pertambahan nilai, yaitu PPN. Kenapa PPN terjadi? Karena terdapat pertambahan nilai terdapat barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit. Dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa. Lanjut, jenis pajak menurut sifat. Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada pajak subjektif dan yang kedua pajak objektif. Jadi pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya penghasilan PPh. Dalam PPh terdapat subjek pajak wajib pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, status perkawinan, banyak anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Dan yang kedua, pajak objektif. Jadi pajak objektif yang dimaksudnya itu pajak yang pengenaan perhatian objek benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak, wajib pajak, dan tempat tinggal. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah,
PPNBM, serta pajak bumi dan bangunan PBB. Kita lanjut jenis pajak menurut lembaga pemungut. Jadi menurut lembaga pemungut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama pajak negara dan pajak pusat, yang kedua pajak daerah. Jadi pajak negara atau pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPH, PPN, dan PPNBM. Yang selanjutnya objek pajak daerah. Jadi pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1, pajak provinsi, maupun daerah tingkat 2, pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jadi contohnya pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, dan pajak restoran dan lain-lainnya. Dan adapun pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, area balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Jadi itu tadi jenis pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, sebelum ditetapkan wajib pajak, setiap pihak harus memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak terlebih dahulu. Untuk setiap jenis pajak terdapat perbedaan mengenai pengertian subjek pajak dan siapa saja pihak yang termasuk subjek pajak. Setelah ditentukan subjek pajaknya, maka kita melihat objek pajak, apakah subjek pajak tersebut patut atau tidak untuk dikenakan pajak. Yang kedua, sesuai dengan definisi yang sudah dijelaskan bahwa pada pajak langsung pembayarannya langsung dibebankan kepada wajib pajak, sedangkan pada pajak tidak langsung pembayarannya dapat dibayarkan oleh pihak lain yang memiliki wewenang untuk membayarkan pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan atau silakan komen di video ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.